Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadratul mukhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah, para cedik cendikia ingkang kaula hormati, kaula taati, dumateng sedherekaipun para tokoh masyarakat sesepuh bini sepuh adi sepuh ingkang kaula hormati, dumateng para jamaah pengawasan kitab Al-Hikam ingkang pilenggah ingkang kaula hormati. Sepindah monggo sami muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kaula kalih panjenengan sami nikmat rahmat hidayah saha taufikipun sehingga kaula kalih panjenengan sami saged kepanggihan wonten majelis punika. Mugi-mugi lelampahan istiqomah Al-Hikam menika dadosaken manfaat dumateng kaula kalih panjenengan sami. Ingkang kaping kalihipun selawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hikmah ingkang nomor 52 gangsal. 52 6. Nggih. Iki bukae kok. Laras nggih, 52 gangsal. 56 nggih. Nggih. 56 dosa dan prasangka kepada Allah. Saged dibantu? Mos, monggo. Ani, Pak Hari ayo. Ayo. La ya'dubun kuing daka agamatan asuduka an kusnid dan nabillahi ta'ala fa inna man arafa rabbuhu istaghfara fi dambi karamihi damba. Janganlah suatu dosa terlihat begitu besar bagimu hingga meringkangimu dari berprasangka buruk pada Allah. Berprasangka baik yang berprasangka baik pada Allah. Sesungguhnya siapa yang mengenal Rabbnya pasti akan menganggap dosanya tidak seberapa dibandingkan dengan kemurahannya. Penjelasannya dibantu ayo. Allah Sana ayo gantian. Penjelasan Mir rabbikum uiddat lil muttaqin. Bersetelah kamu pada ampunan dari Rabbmu juga kepada surga yang luasnya meliputi langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 133. Rasulullah pernah bersabda, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, andai kata kalian tidak berbuat dosa, niscaya dia akan mematikan kalian, lalu menciptakan umat baru yang melakukan dosa, kemudian mereka memohon ampunannya dan diampuni dosa-dosa mereka semuanya. Beliau juga pernah menegaskan bahwa perbuatan dosa itu lebih
kemungkinan jika dibandingkan dengan berlaku sombong, sebab sikap sombong menjauhkan hamba dari rohnya, sedangkan perbuatan dosa menarik hambanya untuk mendekat kepadanya. Demikianlah surat Syekh Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'dhumu dhanbu 'indaka 'azamatan tasudduka an husni dhanni billahi ta'ala. Fa inna man 'arafa rabbahu istazghara fi janbi karamihi dhanbahu. La ya'dhumu dhanbu 'indaka 'azamatan. Janganlah suatu dosa terlihat begitu besar bagimu. Tasudduka hingga merintangimu an husnid dhanni dari berprasangka baik billahi kepada Allah Ta'ala dat yang maha tinggi. Fa inna maka sesungguhnya man orang arafa yang kenal Rabbahu Tuhannya istasghara menganggap kecil dosa fi janbi karamihi, istasghara menganggap kecil fi janbi karamihi dibandingkan dengan kemurahannya dan bahu dosanya. Para hadirin ingkang kawula mulyakaken. Terus di hikmah yang ke-46 niki Ibnu Athaillah mengajari kepada kita jangan sampai kita ini terhalang kepada Allah karena dosa kita, karena perbuatan kita, sampai kemudian kita putus asa melihat besarnya dosa, kemudian menganggap kecil, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin Allah mengampuni dosa saya. Ya, sampai ada orang itu menganggap kecil rahmat Allah. Dia mengatakan, udah mungkin awak dhewe mlebu swarga, wis talah mampir. Ini orang yang tidak paham Allah. Ya, orang yang tidak paham Allah. Bahwa Allah itu maha murah. Allah itu sayang kepada kita. Anna inda dhanni abdi bi. Allah itu berbanding lurus dengan prasangka kita. Maka para hadirin ingkang kawula mulyakaken, mari kita sadari kawula kalih panjenengan sami niki sadar boten wonten menungso niku sing boten bersalah. Nggih napa mboten? Ayo ngajung sinten sing merasa dosane mek titik. Ajung. Enten sing merasa dadi wong apik ngajung. Atau ada yang merasa jelas awak dhewe iki mlebu swarga ngajung. Para hadirin kang kawula mulyakaken. Dados belajar al-hikmah, al-hikam nika belajar ilmu tasawuf. Ya. Mboten wonten menungso niku sing mboten bersalah. Kaula kalih panjenengan sami niki diciptakan sebagai manusia, makhluk yang lemah, jauh dari kesempurnaan. Terus pun nganggep awak dhewe niki apik, pun nganggep awak dhewe niki sempurna. Keranten kita niki ndugi dalu menika, inilah bukti bahwa kita ingin belajar menjadi orang yang baik. Dados jenengan mriki niki niati nawaitu kepingin tambah dino tambah apik. Niki belajar al-hikam.
Para hadirin ingkang kaula mulyakaken, jadi tidak ada manusia yang tidak bersalah. Kita ini diciptakan oleh Allah lemah, jauh dari sempurna. Saat kita ingin memperbaiki hati, maka kita harus lembut terhadap diri kita. Bagaimanapun juga kita ini bukan makhluk yang sempurna. Terus pengakuan sing kados ngeten iki penting. Ngaku awak dhewe niki tukang gawe dosa, ngaku awak dhewe niki tukang sing bergelimang maksiat niku luwih sae daripada memalsukan kesempurnaan. Gini mboten? Dados ngrasa awak dhewe niki pendosa, ngrasa awak dhewe niki bergelimang maksiat, niku jauh lebih baik daripada kita memalsukan kesempurnaan. Kesempurnaan niku hanya milik Allah. Sing ngomong niki nggih mboten sempurna, kita ini hanya makhluknya yang hina, yang dina, yang lemah, yang miskin, yang tidak berdaya. Sinten sing ngaku awak dhewe niki apik, sinten sing ngaku awake apik, sinten sing ngaku sempurna niku akan terhalang dari rahmatnya Allah. Para hadirin ingkang kaula mulyakaken, kaula kalih panjenengan niki padha, wis padha ya awak dhewe. Masih ono sing irunge pesek, irunge bangir, masih ono sing ireng, ono sing putih, ono sing elek, ono sing ganteng, ono sing dhuwur, ono sing ndek, nggih. Ono sing lemu, ono sing gak lemu-lemu. Ya wis ayo diakoni ngaten niku. Ayo diakoni. Dados kawula kalih panjenengan sami niki padha. Padhae napa? Padha-padha kita ini tercipta dari air yang kotor. Gini mboten. Bakale petik kali bakale menungso lek diadol larang putih. Halo? Halo? Larang pundi? Bakale petik kena dikilo bakale menungso. Dikei tok. Halo? Ya Allah. Terus kita ini tercipta dari air yang kotor. Kemana-mana selalu membawa kotoran. Kaula kali panjenengan sami teng pundi-pundi niki beto sapi teng nggih mboten? Ya. Kadang pikiran dan hati kita ini selalu diisi oleh angan-angan yang kotor. Teruslah kita punya perusahaan, kita punya perasaan, butuh rahmatnya Allah. Kita butuh Allah untuk apa? Untuk membimbing langkah kita. Kita butuh Allah untuk menggandeng tangan kita. Kita butuh Allah untuk menemani langkah kita. Apapun yang kita lakukan, kemanapun kita bergerak, kita butuh Allah. Dados ngeten iki sampean lungguh nggih butuh Gusti Allah. Ya Allah. Munine cangkem, atine gerak tenggene Gusti Allah. Motone ketok, atine gerak teng Gusti Allah. Ya Allah. Kalau saat ini kita terpuruk di dalam maksiat, kalau saat ini kita tidak bisa keluar dari maksiat, la tayasu mir rahillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Allah sampun berfirman di surah Az-Zumar, surah yang ke-39, ayat 53. Monggo. Ingkang beto Quran dibuka. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Kalau dibantu, yo siapa yang ingin sedekah? Pak Angga, yo. Surat 39, ye. Ayat 53.
جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas Masya terhadap diri Allah. mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah, Masya Allah. Apa yang Allah katakan, Allah ingin merangkul kita semuanya. Allah tidak mengatakan, hai pendosa, hai pezina, hai ahli judi, wahai ahli maksiat. Allah tidak katakan seperti itu. Tapi Allah katakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadi, wahai hambaku. Allah panggil dengan panggilan sayang kepada para pendosa. Allah ingin merangkul kita semua. Allah merangkul semua makhluknya yang bernama manusia. Qul ya ibadi, wahai hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maksiatnya menumpuk, menggunung. Maksiatnya penuh, memenuhi antara bumi dan langit, dipenuhi dengan maksiatnya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah tidak mengampuni dosa kita 1, 2 dosa, tapi Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Kalau kita kembali taubat kepada Allah. Dosa kita jangan menghalangi dari rahmat Allah. Seberapapun durjananya kita, pandang Allah, pandang rahmatnya Allah. Rahmat Allah jauh lebih besar daripada kelakuan dan maksiat kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang wanita dari Yahudi, seorang wanita Yahudi, mereka menamakan BTS itu baghiyun minal baghaya, wanita tuna susila. Ketika dia berangkat untuk dinas, berangkat apa? Dinas. Begitu dia di tengah jalan, dia melihat anjing yalhath, meleletkan lidahnya karena haus yang sangat. Dan anjing ini mengitari sumur, memberikan isyarat kepada wanita tadi bahwa dia haus. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Maka wanita tadi yang sudah berdandan sedemikian rupa untuk menarik perhatian, dia rela melepas sepatunya, kemudian turun ke sumur, kemudian menggigit sepatunya yang diisi dengan air, naik ke atas, dibiarkan anjing itu minum. Ketika anjing itu masih merasa haus, turun lagi dia, digigit lagi air yang diambil dari sepatunya, kemudian naik lagi. Sampai anjing ini pergi dan hilang hausnya. Saat itu, Allah dengan rahmatnya memandang wanita ini dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Maka wanita tadi sangat tidak tertarik dengan pekerjaannya. Sangat tidak tertarik dengan pekerjaannya. Saat itu dia taubat, dapat hidayah dari Allah, pulang. Saat pulang kemudian dia taubatan nasuha, menjalani kebaikan, melakukan ibadah, tidak lama dari itu kemudian dia meninggal. Diampuni dosa-dosanya dan dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. La tai'asu mir rahmatillah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Allah mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu lebih luas daripada dosa yang kamu lakukan. Rahmatnya Allah, sekalipun kita punya dosa yang penuh dengan bumi, dosa yang memenuhi bumi, kemudian penuh lagi dosa kita dengan bumi yang kedua dan bumi berikutnya, penuh dengan dosa kita. Kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah.
Jangan putus asa dari rahmat Allah. Pandang Allah. Pandang Allah yang begitu luas rahmatnya. Hadirin dimuliakan oleh Allah. Bagaimana seorang sahabat yang sebelum Islam dia seorang durjana. Seorang durjana. Ahli pembunuh namanya Umar bin Khattab. Tidak hanya membunuh musuh, bahkan saking kecewanya ternyata terlihat anaknya adalah seorang wanita, sepintar dan sepandai apapun istrinya, menutupi anak wanita ini. Satu ketika Umar bin Khattab bermain saking bangganya kepada anak wanitanya, kemudian anak wanitanya minta pipis. Saat itu Umar baru paham, ternyata anaknya wanita. Begitu kecewanya. Dan saat itu di kalangan jahiliyah punya anak wanita itu adalah kehinaan. Karena wanita di zaman jahiliyah itu hina dina. Hanya sebagai apa? Sebagai apa? Jaminan untuk main judi. Diperebutkan dalam perjudian. Istri dipergilirkan dan sebagainya. Itu zaman jahiliyah. Jadi wanita tidak ada harganya sama sekali. Ketika dia haid, dia ditaruh di kandang. Tidurnya sama hewan-hewan. Kecewa Umar. Kemudian pasir itu dia gali. Dia gali sampai dia gali. Sekiranya tidak bisa naik. Anaknya disuruh turun. Coba cek, nak, kamu bermain di bawah. Kamu cek sudah dalam belum galian ayah. Dicek itu sama anak perempuan. Bayangkan kita punya anak perempuan yang cantik, yang manis. Begitu sulitnya dikeluarkan dari rahim, taruhannya nyawa. Begitu anaknya turun, dikubur hidup-hidup sama Umar bin Khattab. Kalau ingat ini, Umar bin Khattab nangis. Begitu jahiliyahnya dia, tapi ketika Umar tobat, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, berbalik. Ya. Begitu Umar bin Khattab setelah hijrah berubah dari jahiliyah menuju muslim, Masya Allah, dia menangis, sering menangis, menangisi anaknya yang dia tega kubur hidup-hidup. Dia ingat masa jahiliyahnya. Dan begitu ketika dia mengenal Islam, 180 derajat perubahannya. Imannya yang luar biasa. Sehingga ketika Rasulullah duduk pun, sebelah kanan Abu Bakar, sebelah kiri Umar bin Khattab. Luar biasa. Rasulullah mengatakan, di antara umatku yang muhaddithin, omongan sama kerentak hatinya terjadi, ya, khawarikul adah, ya, sering terjadi karomah pada diri Umar. Rasulullah mengatakan di antara muhaddithin, ya, ini apa? Umatnya Rasulullah itu salah satunya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ya. Begitu kenal Islam, ya, kenal Allah, dibimbing Rasulullah, luar biasa Umar melejit imannya. Luar biasa. Ya. Dan kejayaan Islam itu di antara khalifah ini, Khulafatur Rasyidin, itu kejayaan Islam yang paling utama ada di tangan Umar bin Khattab. Ya, ada di tangan Umar bin Khattab. Makmur, tiap malam diceki masyarakat, jalan malam, dicek masyarakat sudah makmur atau belum kehidupannya. Itu Umar bin Khattab. Ya. Ketika pasukan dikirim untuk menaklukkan pasukan Persia, ya, itu Umar bin Khattab khutbah. Begitu khutbah mukasyafah, Allah ungkap, Allah buka
kondisi peperangan yang ada di Persia. Seperti Umar bin Khattab melihat apa? Film di layar tancap di atas mimbar. Ya. Apa yang dikatakan Umar ketika pasukan kaum muslimin dalam kondisi kepepet? Umar mengatakan, naik ke atas gunung. Ya. Naik ke atas gunung. Seolah-olah pasukan yang sedang berperang itu langsung di tengah-tengah mereka ada Umar bin Khattab. Mereka langsung naik bukit dan saat itu Allah membalik keadaan pasukan kaum muslimin menang lawan Persia. Ini Umar bin Khattab. Ya. Ketika Sungai Nil mengering, Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia, panjang. Ya. Sungai Nil mengering, ya. Kebiasaan orang-orang yang ada di Mesir itu selalu mengorbankan seorang gadis. Dikorbankan, darahnya ditumpahkan di Sungai Nil. Kemudian dialirkan. Ya. Buang di tengah Sungai Nil. Ya. Apa kata Gubernur Amr bin As? Bentar, tunggu. Saya tak minta pendapatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka Amr bin As datang kepada Amirul Mukminin, ditulis sama Amirul Mukminin sebuah surat. Ilan nahrin Nil min Amr bin Khattab, min Umar bin Khattab. Untuk Sungai Nil dari Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang intinya, kalau engkau mengalir karena keinginanmu sendiri, saya tidak butuh kamu. Tapi kalau engkau mengalir karena Allah, maka karena Allah pula saya meminta. Ya. Karena Allah pula aku meminta kepadamu, meminta kepada Allah akan mengalirkanmu kembali dari kekeringan dan tidak akan putus-putus. Biidznillah, dengan izin Allah. Maka suratnya ini suruh melempar ke tengah sungai Nil sebagai ganti persembahan anak gadis. Masyarakat berdebar-debar. Malam pun tiba, mereka istirahat. Pagi mereka mengecek Sungai Nil itu penuh kembali. Dan tidak pernah kering sampai sekarang. Tidak pernah kering sampai sekarang Sungai Nil. Ini Umar bin Khattab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada jangan putus asa dari rahmat Allah. Seberapa banyak dosa kita, kembalilah kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Ya. Kalau saat ini Allah takdirkan kita rajin ibadah, ya. Kalau tadi ahli maksiat, kalau sekarang Allah takdirkan kita ibadah, seneng ngaji, ya. Seneng pada ketaatan, jangan kita merasa apa? Kita sudah baik. Kalau saat ini kita senang pada ketaatan, jangan merasa kita sudah baik. Ya. Jangan merasa kita ini sudah benar. Tapi tetaplah kita bersyukur kepada Allah, kita dipilihkan oleh Allah jalan ketaatan. Lek jenengan sak mangkin niki ngaji, ayat disyukuri, keranten apa dalu niki panjenengan dipilihkan oleh Allah untuk datang hadir mengaji. Kita dipilih oleh Allah pada jalan taat. Maka berbahagialah kita karena rahmat Allah. Berbahagialah karena Allah memilih kita untuk dimudahkan ngaji, digerakkan ke masjid. Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Mari kita syukuri ini semuanya karena Allah. Gina mboten? Para hadirin ingkang kawula muliakan. Mari kita minta ke Allah untuk ditetapkan. Jadi kalau kita saat ini sudah senang pada jalan ketaatan, senang ibadah, senang istiqomah, minta ke Allah. Sandar terus hati kita kepada Allah untuk ditetapkan nikmat taat ini sampai akhir hayat kita. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim lana bil Islam. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan Islam. Wakhtim lana bil iman. Matikan saya dalam keadaan iman. Wakhtim lana bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wakhtim lana bi husnil
khatimah. Ini penting para hadirin. Sebab enten tiang niku sae boten ngertine akhir hayatin apa? Boten salat. Ini bahaya nih, bahaya. Ya, bendi tentang masjid akhir hayatnya merasa bosen nang masjid niki bahaya. Ngoten. Ayo nyuwun tengene Gusti Allah, mugi awak dhewe niki diparingi napa istiqomah sampai tilar dunya. Ya. Terus para hadirin ingkang kawula muliakan, tetaplah kita bersandar kepada Allah dalam situasi apapun, dimanapun, di waktu kapanpun. Tetap hati ini cementel gendolan rahmatipun Allah. Jenengan lenggang, jenengan ngadeg, jenengan ijenan, jenengan bareng koncon, jenengan tengah-tengah masyarakat, atine cementel tenggene Gusti Allah. Ya Allah, temani aku, ya Allah dampingi aku, ya Allah tolong aku. Terus begitu, terus begitu. Ya. Terus setelah kita minta digandeng oleh Allah, ditemani Allah, dibimbing Allah, ditolong Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah jauh lebih agung, jauh lebih utama dari kemampuan kita dan dari capaian ibadah kita. Jangan bangga pada capaian ibadah kita. Tidak ada apa-apanya. Ya, kita ibadah juga karena rahmat Allah. Kita ibadah karena digerakkan oleh Allah, maka tetaplah bergantung kepada Allah. Terus minta ampun ke Allah, selalu taubat kepada Allah, karena ampunan Allah jauh lebih besar dan lebih banyak daripada banyaknya dosa kita. Sehingga orang yang arif billah, orang yang saleh selalu doanya begini, irhamni ya Allah, rahmatilah aku, lianna rahmataka, karena rahmatmu ya Allah, arja min jami'i amali, yang lebih aku harapkan daripada amalku. Terus mboten gendolan amal, ndak merasa wis ape, wis mesti mlebu swarga embela. Nggih. Terus cementel tengene Gusti Allah. Waghfirli, dan ampunilah aku ya Allah, li anna maghfirataka awsa'a min dunubi, karena ampunanmu lebih luas daripada banyaknya dosaku. Masya Allah. Orang yang semacam ini insya Allah wusul, insya Allah sampai kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وينقاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلام في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.